Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau bisa kebolak-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti untuk kalian, dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain ya. Dan readingan aku ini sifatnya timeless ya, jadi bisa dibuka kapanpun, mau dari startnya sekarang, kemudian 1 minggu ke depan, 1 bulan, 1 tahun, itu masih bisa ya. Dan di sini untuk di tema video kali ini yaitu kabar dia yang sudah meninggalkan kamu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran bagaimana sih gitu ya kabar seseorang yang sekarang sudah meninggalkan kamu gitu ya. Bagaimana nasib dia sekarang, bagaimana keadaan dia. Oke? Tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Dan di sini Clarissa akan mencoba menarik energi kalian secara kolektif dan aku akan shuffle kartunya di sini, oke? Nah, oke ya. Kita ambil 3 pilihan kartu di sini. Di sini ada kartu yang pertama. Kemudian kartu yang kedua. Di sini ada kartu yang ketiga. Yes. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Maka dari itu saran aku ya, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian juga bisa pilih gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari 1 pilihan pel. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain. Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian juga nggak perlu buru-buru ya, karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa bener-bener yakin ngedapetin kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang Clarissa akan reading dari pilihan kartu yang pertama dulu ya. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan fokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Oke, beri waktu sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian ya di sini. Oke, kabar dia yang sekarang gitu ya, kabar dia yang sudah meninggalkan kamu. Aku di sini akan mereading gitu ya, kabar dia sekarang. Di sini sih aku melihat ya, memang sepertinya di flashback ke belakang kemarin gitu ya. Yang saya lihat tuh nih orang tiba-tiba kayak ngilang gitu aja tanpa ngasih kabar, tanpa memberikan pesan. Mungkin ada juga beberapa teman-teman yang memang ada konflik sama dia, atau mungkin ada juga beberapa di antara kalian yang merasa fan-fan aja. Tapi kenapa gitu ya? Dia tuh kayak seolah-olah menjauh dengan sendirinya, sehingga mungkin beberapa di antara kalian tuh merasa ya udah biarkan aja gitu. Kalau memang dia jodoh pasti akan kembali. Tapi kalau mungkin dia bukan jodoh, ya mungkin tuh kayak kamu serahkan aja sama Tuhan gitu. Di sini sih baik yang kamu ngerasa ada konflik maupun tidak, aku melihat bahwa sejatinya orang ini sampai detik ini pun kayak masih belum bisa menghapus bayang-bayang kamu. Memang ada juga beberapa di antara kalian tuh yang kalian last kontaknya itu udah cukup lama, ada yang mungkin masih beberapa waktu yang dekat gitu. Cuman yang saya lihat tuh kayak orang ini entah cepat entah lambat pasti akan balik dalam kehidupan kamu gitu ya. Karena yang saya lihat tuh orang ini sudah mulai merencanakan sesuatu hal gitu ya, untuk mencari waktu yang tepat kapan dia akan hadir lagi di dalam kehidupan kamu.
Karena di sini yang saya lihat tuh mungkin orang ini kayak merasa ada perasaan penyesalan, perasaan bersalah gitu ya. Kenapa mungkin flashback ke belakang kemarin tuh dia harus pergi meninggalkan kamu gitu. Karena yang saya lihat tuh orang ini masih dari segi pemikiran tuh masih belum bisa fokus sama satu hal gitu. Jadi kayak orang ini masih pendirian dia itu masih belum tetap gitu. Jadi kayak mengikuti arah angin aja gitu. Ketika mungkin moodnya baik, ya dia kayak intens sama kamu gitu. Ketika mungkin mood dia nggak baik gitu, dia tuh kayak seolah-olah pergi gitu aja gitu. Karena yang saya lihat tuh orang ini kurang bisa fokus gitu ya. Fokus sama hubungan nggak bisa gitu. Jadi kayak mungkin masih rasa kedewasaannya itu masih belum tertanam di dalam diri dia gitu. Ketika orang perasaan dewasanya maksudnya tuh kayak sisi kedewasaannya belum ada di dalam diri dia kan kayak masih belum ada apa ya, belum ada konsistensi gitu. Jadi kayak masih gampang mikir ke sana, mikir ke sini, mikir ke situ gitu. Jadi kayak nih orang sebenarnya diajak serius masih belum bisa gitu. Karena orang ini masih belum bisa fokus sama satu tujuan gitu. Karena di sini yang saya lihat tuh kayak angin-anginannya tuh kayak masih kenceng gitu loh. Jadi kayak ngikut arus ke sini dia ikutin, ngikut arus ke barat dia ikutin gitu. Jadi kayak nggak bisa tetap stay satu tujuan. Aku juga bisa melihat sih bahwa terkadang orang ini juga masih suka ngepoin sosmed kamu loh gitu. Hanya sekedar ngelihat status kamu, hanya melihat foto-foto kamu. Bahkan yang aku lihat di sini sepertinya kamu juga sempat pernah sih gitu ya, dalam artian tuh ada rasa penasaran untuk sekedar tahu aja gitu keadaan dia sekarang gimana. Jadi aku di sini melihat ya orang ini juga sempat dekat dengan orang baru, cuman dia merasa nggak cocok aja sama dia gitu. Karena mungkin nggak sepassion sama dia, nggak sejalur sama dia, pikiran antara dia dan orang baru tersebut bertolak belakang, sehingga dia merasa bahwa apa ya langsung sontak gitu ya kepikiran kamu kembali. Jadi di sini nantinya itu aku bisa melihat ya ada beberapa di antara kalian tuh setelah dia hadir dan kembali di dalam kehidupan kamu ada yang menerima, ada yang masih merasa ragu, bahkan ada juga yang merasa bahwa perasaan kamu ini bukanlah sebuah permainan gitu. Jadi kalau untuk berteman sih oke, tapi untuk maju ke depan kayaknya kamu berpikir dua kali gitu. Karena di sini buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, kan tuh tipikal seseorang yang apa ya suka kepastian gitu. Jadi yang pasti-pasti aja gitu. Kalau misalnya nggak pasti ya udah nggak gitu loh. Di sini sih aku juga bisa melihat ya bahwa dia sekarang sudah apa ya sudah mendapatkan sebuah pelajaran berharga gitu ya. Bahwa mencari seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan dia itu nggak mudah gitu. Jadi dari situ dia bisa mengambil hikmah bahwa sebagaimanapun juga gitu kita nggak boleh mempermainkan perasaan orang. Dari situ juga dia juga nggak boleh namanya itu kayak mempermainkan hati, mempermainkan hubungan gitu. Jadi dari situ dia mendapatkan sebuah pembelajaran yang berharga. Bahkan aku juga bisa melihat ya bahwa saat ini posisi dia sedang mencoba mengintrospeksi gitu ya, mengintrospeksi tentang kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Jadi orang ini sebenarnya tuh apa ya, intinya tuh ingin kembali sama kamu gitu, tapi ada perasaan bersalah yang memang dia sadari gitu. Wah kayaknya ini bukan waktu yang tepat deh gitu ya untuk aku bisa hadir lagi di dalam kehidupan kamu gitu. Karena ya memang yang apa ya, yang berbuat salah dia gitu. Jadi orang ini tuh kayak masih ada keraguan, takut mungkin kamu nggak terima, takut apabila mungkin kamu maki-maki dia gitu, takut apabila mungkin tuh kayak kamu bener-bener sudah tidak seperti yang dulu lagi gitu. Takut juga apabila kamu saat ini sudah ada pasangan gitu. Jadi yang saya lihat sekarang gitu ya, posisi dia itu ingin masuk lagi di dalam kehidupan kamu tapi dia masih mikir kedua kali gitu. Takut apabila terjadi sesuatu yang nggak dia inginkan. Padahal ya sejatinya kamu itu ada yang kayak gimana ya, memaafkan sih memaafkan gitu. Tapi kalau untuk menerima dia kayaknya kamu berpikir dua kali gitu. Setelah apa yang telah dia lakukan flashback ke belakang yang lalu gitu. Jadi kayak kamu nggak langsung menerima dia kembali. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa
Dari semua yang pernah terjadi dan kamu alami kemarin, di sini kamu jadi lebih hati-hati dan waspada aja sama siapapun gitu. Karena sebelumnya gitu ya, sebelum kamu mendapatkan pembelajaran berharga, ini kan bisa diartikan tuh kayak sebagai sebuah pembelajaran yang berharga gitu. Dimana itu kayak kamu sebelumnya tuh kayak ada orang yang membuat kamu merasa nyaman, ya udah gitu. Kamu memberikan semua hati dan harapan kamu ke dia gitu. Kamu memberikan semua cinta kamu ke dia gitu. Tapi setelah kamu dekat dengan dia gitu, setelah kamu dekat dengan dia dan dia pergi meninggalkan kamu gitu aja gitu, kamu jadi kayak lebih hati-hati dan was-was gitu. Kamu tidak ingin terjebak dalam situasi yang kayak gini lagi. Di sini sih aku masih melihat ya bahwa sebenarnya kamu itu masih ada di dalam pikiran dia. Bahkan dia itu kayak masih nggak bisa langsung 100% gitu ya. Setelah dia pergi melepas bayang-bayang kamu itu nggak bisa gitu. Dan di sini pun juga dia sempat dekat dengan beberapa orang yang tadi aku sebutkan, tapi dia merasa nggak ada seseorang yang sebaik kamu gitu, sehingga ya kedekatan mereka nggak bisa berlanjut lama gitu. Bahkan yang saya lihat tuh kayak orang ini justru malah kepikiran dia itu flashback kembali gitu ya, ingin mengulang sejarah cinta bersama kamu gitu. Cuman orang ini masih ada keraguan gitu, takut apabila mungkin tuh kayak kamu nggak terima, kamu takut apabila kamu nggak bisa maafin dia. Itu sih yang membuat sebenarnya dia itu ragu untuk hadir kembali di dalam kehidupan kamu. Cuman secara garis besar aku bisa melihat ya, entah cepat entah lambat gitu, apabila waktunya sudah tiba gitu, pasti dia langsung tada gitu muncul di dalam kehidupan kamu. Dan di sini buat kamu tetap sih harus bijak gitu ya. Jadi walaupun nanti dia sudah kembali, mungkin buat kamu memaafkan sih nggak apa-apa, karena Tuhan juga maha pengampun dan pemaaf gitu. Tapi untuk kamu bisa menerima hadirnya dia kembali untuk berjalan lebih serius lagi, sepertinya kamu harus mempertimbangkan kembali, karena jangan sampai gitu kamu ngerasa sedih lagi, ngerasa galau lagi gitu. Karena jujur saat ini tuh kayak kamu masih takut untuk bisa melangkah maju ke depan gitu, karena ya bagi kamu itu apa ya, cinta saat ini tuh jadi sebuah ancaman gitu, setelah apa yang kamu jalani kemarin tuh tidak seindah dengan apa yang kamu bayangkan. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa mungkin tuh saat-saat awal kamu ditinggalkan sama dia itu ada perasaan seolah-olah itu marah, emosi, bahkan bisa dibilang tuh kayak, loh ini orang gimana sih gitu ya, katanya bisa diajak untuk serius gitu, tapi nyatanya kok gini-gini amat gitu ya. Justru bukan malah menunjukkan keseriusan, tapi yang kamu rasakan tuh kayak orang ini nggak peduli sama kamu gitu, kayak nggak ada rasa tanggung jawabnya gitu. Yang pergi gitu aja, kayak seolah itu tanpa beban, tanpa pasangan gitu. Itu yang membuat kamu seolah itu ada perasaan nggak terima. Karena di sini yang saya lihat, kamu sudah berusaha menunjukkan yang terbaik untuk dia gitu. Kamu sudah ya ngerasa nyaman sama dia gitu, tapi nyatanya kenyamanan tersebut harus ditukar dengan kekecewaan. Itu yang membuat kamu sebenarnya masih ada luka yang membekas gitu ya, masih ada luka yang membekas yang kamu rasakan sampai detik ini. Di sini aku melihat bahwa dia sekarang posisinya kesepian. Dia kesepian, sebenarnya kesepiannya dia ini dia buat atas ulahnya sendiri gitu loh. Jadi kayak bener-bener yang membuat dia galau sekarang, yang membuat dia sedih, yang membuat dia kesepian, yaitu dari tingkah laku dia di flashback ke belakang kemarin gitu ya. Coba seandainya dia nggak mempermainkan kamu, coba seandainya dia nggak langsung pergi meninggalkan kamu gitu, ya mungkin dia nggak akan merasakan kesepian yang seperti ini gitu. Jadi orang ini tuh saat ini tuh kayak bener-bener ada perasaan penyesalan gitu ya. Kenapa di flashback ke belakang kemarin justru malah di saat kamu sayang sama dia, di saat kamu mengharapkan dia gitu, tapi dia pergi gitu aja gitu. Justru malah kayak nggak bisa fokus sama hubungan, tapi fokus dengan kehidupan dia sendiri dan keinginan hasratnya dia doang gitu ya.
Dan di sini ada perasaan penyesalan gitu, seolah dia ingin mengulangi kisah lagi bersama kamu gitu ya, ingin memperbaiki. Cuman secara garis besar buat teman-teman yang memiliki kartu nomor 1, walaupun nanti dia hadir gitu, aku yakin bahwa kalian tuh kayak lebih hati-hati dan selektif gitu. Karena kamu nggak ingin gitu ya mengalami kisah yang sama seperti sekarang gitu. Karena ya cukup menjadi beban gitu di dalam hidup kamu. Di sini aku juga melihat ya bahwa orang ini tuh kayak saat ini sudah menyesali apa yang sudah dia lakukan, dan dia sudah mendapatkan pembelajaran berharga gitu ya, bahwa mencari seseorang yang sesempurna seperti apa yang kamu bayangkan dan dia inginkan tuh kayak bener-bener nggak ada gitu loh. Karena ya bisa dibilang tuh orang ini sekarang tuh jadi lebih bisa melihat seseorang tuh kayak berdasarkan ketulusan hati gitu loh. Jadi kayak bener-bener dia lihat dulu dalemannya gitu, dia lihat terlebih dahulu gitu ya, maksud dan tujuan dia apa. Karena yang saya lihat tuh kayak orang ini juga posisi dia sekarang itu merasakan loh posisi yang kayak bener-bener ditinggalkan juga gitu ya, sama orang yang barusan dia deketin gitu. Jadi kayak bener-bener, oh gini ya rasanya ditinggalkan gitu. Oh gini ya rasanya ketika mungkin dia sedang berharap banyak gitu ya sama orang baru tersebut, tapi nyatanya si orang baru tersebut nggak bisa serius gitu, tiba-tiba langsung kayak ngilang, ngeghosting gitu aja. Jadi saat ini dia juga merasakan apa yang pernah kamu rasakan gitu. Sedih juga jika dilihat ya, cuman ya mungkin ini adalah bagian karmik yang harus dia terima gitu. Aku juga bisa melihat sih bahwa sekarang dia sedang mungkin tuh kayak ada keinginan di dalam diri dia ini untuk menebus semua kesalahan yang sudah dia lakukan ke kamu gitu. Cuman orang ini tidak memiliki keberanian karena dia merasa bahwa dia yang berbuat salah gitu. Masa iya gitu ya, aku langsung tiba-tiba itu muncul gitu. Jadi kayak orang ini hanya bisa mungkin tuh kayak ngestalkingin kamu lewat sosmed aja gitu. Apabila mungkin dia sudah ngeblokir WA kamu, atau mungkin Facebook kamu, atau mungkin bahkan kamu yang memblokir gitu. Aku yakin pasti ini orang itu kayak semacam pakai fake account gitu. Mencoba memantau kamu dari kejauhan gitu. Kabar kamu sekarang gimana? Apakah kamu saat ini sudah ada yang baru atau bagaimana gitu. Jadi kayak bener-bener dia mencari situasi yang pas berdasarkan sosmed yang kamu tulis gitu. Jadi kayak bener-bener, oh ini orang kayaknya lagi happy, enggak deh gitu, aku nggak mau mengganggu gitu ya, mungkin tuh kebahagiaan kamu gitu. Jadi kayak orang ini mencari timing yang pas gitu. Tapi yang saya lihat entah cepat entah lambat pasti orang ini akan segera hadir di dalam kehidupan kamu. Yang dia inginkan gitu ya masuk lagi di dalam kehidupan kamu, yang jelas dia ingin menebus semua kesalahan dan ingin memulai sejarah baru bersama kamu. Cuman ya di sini yang saya lihat kamu nggak langsung terima dia gitu aja gitu atas apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Jadi kayak kamu lebih hati-hati, lebih waspada, lebih selektif gitu, karena kamu nggak ingin gitu ya di saat kamu sudah berharap lagi sama dia tapi dia tiba-tiba ngilang lagi. Oh rasanya itu sangat sakit bagi kamu gitu, lebih sakit ketusuk apa ya, dalam arti itu kayak lebih sakit masalah asmara daripada ketusuk jarum itu sih. Di sini ada kartu konselor gitu ya. Kartu konselor tuh kayak dia saat ini sudah mulai ngerasa loh arti kehilangan orang yang bener-bener sayang sama dia, peduli sama dia. Karena yang saya lihat di saat mungkin kamu bersama dia dulu, kamu selalu ya selalu support dia gitu, selalu perhatian sama dia, walaupun pada akhirnya dialah yang pergi meninggalkan kamu gitu. Jadi saat ini dia benar-benar kayak merasa kehilangan momen tersebut gitu. Biasanya ada yang perhatian sama dia, ada yang selalu mendukung, ada yang selalu support gitu. Tapi sekarang rasanya hampa karena nggak ada kamu. Ya iya, dia kan melakukan juga atas ulah dasar dia sendiri gitu. Coba apabila dia lebih bisa menghargai kamu, ya mungkin dia nggak akan gitu ya terjebak dalam nasib yang seburuk ini. Di sini yang saya lihat dia sekarang tuh kayak apa ya, berusaha menghibur diri gitu ya dengan cara mungkin tuh kayak
bergaul dengan teman-temannya gitu, mencoba mencari hiburan yang bisa menghibur dirinya dia sendiri, tapi tetap gitu ya, kegelisahan dan kegalauan tersebut masih tetap menghampiri gitu. Jadi kayak mungkin walaupun dia kumpul sama temennya nih gitu ya, teman-teman dia tuh kayak pada happy, pada senang gitu, ya dia ketawa, dia senyum gitu, tapi di dalam hati ini masih banyak tekanan. Yang saya lihat seperti itu. Jadi dia jadi kayak bener-bener tahu arti arti kehilangan seseorang yang bagian dari hidupnya dia gitu. Karena saat ini yang saya lihat tuh kayak dia baru sadar gitu ya, bahwa orang yang selama ini respect sama dia, orang yang selama ini perhatian sama dia, orang yang mau menerima dia dengan apa adanya itu kamu gitu. Dan dia sendiri yang menyanyiakan, itu yang membuat dia ada perasaan kecewa sendiri. Di sini aku juga bisa melihat ya, bahwa saat ini tuh kayak bener-bener dia sudah mendapatkan pembelajaran berharga. Dimana dia itu kayak ngerasa trauma gitu ya. Ngerasa trauma untuk membuka hati untuk orang baru gitu. Jadi kayak bener-bener orang ini juga merasakan trauma yang sama kayak kamu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak lebih parah. Karena sebelumnya gitu ya, yang saya lihat tuh kayak nih orang deket dengan orang baru itu, dan dia tuh kayak bener-bener ngerasa sreg banget, ngerasa seneng, ngerasa memberikan semua hati dia untuk orang baru tersebut. Tapi nyatanya si orang baru tersebut tuh kayak gak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Dia juga kayak dighostingin gitu ya. Dighostingin, kemudian dia ngilang, dihubungin tuh kayak jarang ngebales gitu. Jadi kayak bener-bener dia ngerasa kacau gitu ya, pikiran dia ngerasa kacau, dan dia tuh kayak langsung kepikiran, wah, apakah ini adalah salah satu karmik atau teguran dari Tuhan gitu ya, atas mungkin dia pernah melakukan hal seperti ini ke kamu gitu. Jadi orang ini tuh kayak ada posisi dia sekarang itu ada perasaan trauma, nggak ingin membuka hati terlebih dahulu untuk orang baru gitu. Yang saya lihat tuh seperti itu. Di sini sebenarnya kamu yang saya lihat ya, kamu saat ini tuh kayak bener-bener ya lebih ngerasa fresh aja sih gitu ya, setelah mungkin kayak keluar dari circle gitu ya, dari circle hubungan antara kamu dan dia ini kayak bener-bener kamu sudah ngerasa lepas gitu. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin gitu ya, saat dia berada di circle kehidupan cinta kamu gitu, yang aku lihat tuh kayak kamu masih ngerasa nggak bisa bebas berpikir gitu, karena kamu terbebani keinget terus sama dia. Tapi setelah dia benar-benar sudah pergi, last kontak, benar-benar kayak meninggalkan kamu jadi kayak apa ya, dalam artian tuh ngerasa lega aja gitu. Setidaknya tuh sudah nggak ada beban, walaupun mungkin kamu sendiri gitu, tapi kayak kamu ngerasa nyaman-nyaman aja gitu. Keluar nggak harus dituduh gitu ya, pergi ke sini nggak harus dituduh, tidur pun juga ngerasa nyenyak gitu ya, daripada saat dia dulu bersama kamu. Karena yang saya lihat tuh hari-hari kamu dipenuhi dengan kecemasan. Di sini Clarissa juga bisa melihat ya, di sini ada kartu Patience. Memang sih yang saya lihat tuh kamu saat ini tuh kayak healthy kamu ya, dalam artian tuh kayak kesehatan hati kamu sudah mulai pulih gitu. Jadi kayak sebenarnya ada juga beberapa di antara kalian tuh yang ngerasa bahwa udah gitu ya, aku udah maafin kamu gitu, tapi please gitu, kamu jangan balik lagi di dalam kehidupan aku, karena itu cukup membuat kamu merasa tersiksa dan nyesek gitu sih. Di sini aku juga bisa melihat bahwa kayak saat ini kan kamu baru sembuh gitu, makanya kamu nggak ingin melukai hati kamu kembali, karena menyembuhkan hati itu butuh proses dan waktu yang cukup lama gitu. Jadi seolah-olah ya kamu sudah memaafkan dia atau mereka yang sudah meninggalkan kamu gitu. Tapi kalau untuk dia langsung muncul lagi hari lagi di dalam kehidupan kamu, itu yang kayak membuat kamu merasa belum siap gitu. Karena bagi kamu menyembuhkan hati itu butuh masa yang cukup panjang gitu. Jadi nggak kalau misalnya dia balik lagi, itu membuat kamu kayak jadi ada perasaan seolah itu kamu ingin marah, ingin kecewa gitu. Di sini ada kartu chakra and learning.
Aku melihat ya bahwa keinginan dia itu sebenarnya ingin bisa menaklukkan hati kamu kembali. Tapi untungnya gitu ya, dari kisah yang udah kamu jalani bersama dia kemarin gitu, kamu jadi pribadi yang lebih smart lagi gitu ya. Jadi kayak kamu bener-bener bisa membedakan mana orang yang bener-bener tulus ingin minta maaf sama kamu, dan intinya tuh balik lagi sama kamu di saat ada butuhnya aja gitu. Jadi kamu ini bener-bener menjadi pribadi yang lebih smart gitu. Jadi kayak setelah nanti dia hadir lagi dalam kehidupan kamu, is okay gitu. Cuman kayak kamu gak langsung memberikan semua hati kamu gitu. Karena ya kamu sudah tahu gitu ya bahwa nih orang maksud dan tujuan dia apa. Setelah dia pergi ditinggal sama yang lain, dia mau balik sama kamu. Oh maaf gitu. Kayak seolah kamu sudah ngerasa pinter banget dan selektif banget lah gitu ya. Maksud dan tujuan dia itu apa nantinya gitu. Di sini kita coba lihat juga kabar dia yang udah meninggalkan kamu. Ada kartu Four of Cups, kemudian ada kartu The Chariot. Di sini ada kartu Eight of Swords. Di sini juga ada kartu Three of Cups, dan di sini ada kartu juga The Lovers. Yes. Jika dilihat dari kartunya sih, aku melihat ya bahwa sekarang itu jujur gitu, kamu lebih nyaman posisi kamu di saat sendiri seperti ini daripada di saat kamu menjalin hubungan bersama dia, karena hari-hari kamu dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran gitu ya. Sehingga ya mungkin dari semua kisah yang udah kamu jalani ada hikmah yang bisa kamu petik gitu ya. Kamu jadi lebih hati-hati, kamu bisa lebih selektif gitu ya. Dan intinya tuh kayak kamu saat ini benar-benar merasa tenang dengan posisi kamu yang sekarang gitu ya, dibanding di saat gitu ya menjalin hubungan bersama dia. Dan di sini yang saya lihat tuh memang sih gitu ya, proses perjalanan kamu untuk bisa menyembuhkan hati kamu ini butuh waktu dan kesabaran yang cukup panjang gitu. Tapi maka dari itu dalam artian tuh kayak nggak semudah itu dong gitu ya, tiba-tiba kamu ingin balik gitu ya, ngajak balik lagi sama aku, otomatis kamu masih bener-bener belum merasa siap gitu, karena menyembuhkan hati yang udah kamu goreskan aja butuh waktu yang cukup lama gitu. Jadi kayak kamu nggak mau dong tertipu lagi yang kedua kalinya. Di sini yang saya lihat memang sih dia itu tipikal seseorang yang flashback ke belakang kemarin tuh dia suka apa ya, tebar pesona. Bukan tebar pesona tapi kayak lebih mencoba gitu ya, penasaran dengan hal-hal yang baru gitu ya. Jadi kayak nih orang saat ini sudah apa ya, dalam artian tuh mendapatkan teguran dari Sang Pencipta atas apa yang dia lakukan selama ini tuh ternyata salah gitu ya, dan jauh lebih bisa menghargai orang yang bisa dekat dengan dia gitu, karena dia sudah merasakan penyesalan yang teramat gitu ya. Di sini ada kartu Three of Cup. Three of Cup tuh kayak dia juga sudah tahu rasanya bagaimana dipermainkan di saat dia sayang-sayangnya sama seseorang gitu ya. Jadi ini orang itu sebenarnya kayak mendapatkan pembelajaran seperti ini ya, ini kayak hasil dari apa yang sudah dia tabur gitu. Jadi dia dulu menabur ke kamu, tapi di masa yang sekarang gitu ya, dia sendiri yang menuai gitu ya. Di saat dia sudah sayang sama seseorang, orang baru tersebut ternyata meninggalkan dia. Sehingga di sini yang saya lihat tuh kayak ada kartu The Lovers. Tapi di sini The Lovers-nya itu kayak versi kepalsuan gitu. Jadi kayak mungkin si orang baru tersebut memang di awal pura-pura sayang sama dia, pura-pura cinta sama dia gitu ya. Setelah si doi ini berkorban banyak gitu ya, berkorban banyak, di saat itulah dia meninggalkan. Jadi kayak bener-bener gimana tuh rasanya saat ini. Pasti nggak bisa kebayangkan, jadi seperti itu. Dan di sini kita akan lanjutkan buat teman-teman yang memilih kartu number 2. Oke. Di sini ada kartu Three of Swords ya. Yaitu kabar dia yang sudah meninggalkan kamu.
Aku melihat ya bahwa seseorang yang sudah meninggalkan kamu kabarnya saat ini sedang tersiksa batin dia. Dia sedang merasa sakit yang teramat gitu ya. Ini hasil dari karma yang sudah dia tabur di flashback ke belakang kemarin ke kamu. Dan di sini sih yang saya lihat ya, dia di saat dulu sama kamu itu benar-benar orangnya nggak bisa menghargai kamu, orangnya nggak bisa menilai gitu ya perjuangan yang udah kamu lakukan ke dia. Yang dia lihat, yang dia nilai itu hanya kesalahan kamu, walaupun kamu melakukan kesalahan setitik jarum gitu ya, tapi hal tersebut berusaha dia besar-besarkan. Jadi kayak seolah-olah di mata dia itu kayak kamu selalu salah gitu, nggak pernah ada benernya. Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa kamu pada saat itu kayak sangat mengagumi dia gitu ya di awal gitu ya. Dulu kamu bener-bener sangat memuja dia lah, intinya tuh seperti itu ya. Bahkan bisa dibilang tuh kamu seseorang yang bener-bener mampu apa ya, ini orang itu mampu membuat kamu ngerasa nyaman. Itu yang membuat kamu jadi kayak maju ke depan memilih dia. Tapi setelah kamu bener-bener berhasil ditaklukkan sama dia, bukan malah keindahan yang dia sajikan, tetapi justru malah siksaan. Dan tiba-tiba yang saya lihat tuh kayak orang ini memang tipikal seseorang yang kurang mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan gitu. Jadi kayak keinginan dia itu mencari yang baru gitu ya. Kalau misalnya ada yang lebih ya udah lari lagi ke yang lebih. Kalau misalnya ada yang lebih baik lagi ya udah lari lagi ke yang lebih baik. Bisa dibilang tuh kayak ini playing of love, pemain cinta yang cukup ulung gitu. Dan di sini mungkin pada saat itu dia masih belum mendapatkan sebuah pembelajaran berharga gitu ya. Dimana ya mungkin hal tersebut dia lakukan tuh sudah layaknya rutinitas aja gitu. Dia modusin yang baru gitu ya, cari yang baru lagi, modusin yang baru, cari yang baru lagi, muter gitu-gitu aja. Dan di sini yang menjadi korban sebenarnya bukan cuma kamu aja, bahkan sebelumnya itu ada beberapa orang gitu ya. Tetapi yang memang paling ngenanya terberat itu ke kamu. Karena yang saya lihat kamu tipikal seseorang yang ketika mencintai seseorang itu nggak separuh hati, tapi kamu memberikan semua hati kamu ke dia. Tapi dampaknya yang paling sakit itu jadinya ke kamu gitu ya. Di saat dia nggak sesuai dengan harapan dan keinginan kamu, nyeseknya itu minta ampun, kayaknya tuh nggak ada obat gitu. Dan di sini yang saya lihat tuh memang ya di saat kisah kamu sama dia dulu itu kamu sering merasa disalahin terus sama dia gitu. Dibilang mungkin ada juga beberapa di antara kalian yang merasa dituduh sama dia padahal kamu juga nggak melakukan kesalahan apapun gitu ya. Terus di sini yang lebih nyesek lagi ada juga yang mungkin tuh yang paling parah gitu ya. Yang paling parah itu kayak kamu disuruh menjadi apa yang dia inginkan gitu. Tapi di saat kamu gitu ya, di saat kamu meminta bahwa setidaknya kamu harus bisa berubah gitu ya, justru malah suka-suka dia gitu. Segala bentuk sesuatu omongan yang kamu sampaikan ke dia itu nggak pernah dia dengerin gitu ya. Seolah-olah itu kayak kamu nggak ada harganya di mata dia gitu. Kamu nggak ada harganya. Upaya yang berusaha kamu tunjukkan ke dia ini sudah seolah-olah itu kayak nggak ada artinya gitu. Jadi di sini sekarang gitu ya, posisi dia sekarang sudah merasakan apa yang kamu rasakan, bahkan bisa dibilang tuh lebih parah, dimana mungkin orang ini tuh sudah tahu rasanya gak dihargai itu kayak apa gitu ya, merasakan di saat dia berharap sama seseorang tapi dikecewakan itu gimana rasanya. Bahkan bisa dibilang tuh kayak orang ini sempat sih tergila-gila sama seseorang gitu ya. Seseorang yang menurut dia itu mampu menggetarkan hatinya dia. Tapi nyatanya apa gitu. Bukan keindahan juga yang dia rasakan, tetapi malah kekecewaan. Jadi kayak beberapa di antara mereka ada yang dimanfaatkan, beberapa di antara mereka ada yang merasa dalam artian tuh nggak dihargai juga gitu. Di saat dia berharap justru malah ditinggalkan gitu. Jadi kayak buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 di sini lebih tragis gitu ya. Yang saya rasakan auranya dia benar-benar lebih sedih daripada apa yang kamu rasakan kemarin. Jadi seperti itu. Di sini coba kita lihat untuk versi tarotnya. Di sini ada kartu The Empress,
Ada kartu juga The Chariot. Ada kartu juga Ten of Wands. Ada kartu The Hermit. Ada kartu Three of Swords. Aku memang melihat ya bahwa dia memang karakteristiknya seseorang tuh yang apabila dia menginginkan sesuatu hal, ingin seseorang misalnya, orang ini pinter banget membuat si targetnya itu kayak ngerasa nyaman gitu ya. Baru kalau misalnya dia sudah membuat merasa nyaman dan dia sudah ngedapetin apa yang dia inginkan gitulah. Orang ini akan memperlihatkan gitu sisi dia yang sesungguhnya itu seperti apa. Memang sih nggak kelihatan gitu, tapi secara perlahan mampu kamu rasakan. Jadi kayak pelan-pelan menghindar, pelan-pelan dia cuek gitu, pelan-pelan dia kayak ngeghosting gitu. Itu adalah salah satu intriknya dia gitu ya. Jadi benar-benar apabila dia sudah merasa mendapatkan apa yang dia inginkan, setelah dia udah ngerasa bosen, muncullah sisi asli dia dengan cara pergi meninggalkan kamu itu secara perlahan. Di sini yang saya lihat memang ya di awal tuh kayak kamu benar-benar melihat dia ini sosok seseorang yang mengagumkan gitu ya. Bahkan bisa dibilang tuh kayak kamu bisa merasakan gitu ya bahwa nih orang itu kayak pribadi yang berbeda yang belum pernah kamu kenal sama sekali gitu ya. Sehingga kamu otomatis penasaran, ingin tertarik mengenal dia lebih jauh lagi. Setelah kamu benar-benar berhasil memperjuangkan gitu ya. Setelah benar-benar kamu berhasil terbuai sama bujuk rayu dia gitu, otomatis di sini ada gitu ya keinginan untuk kamu memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar membawa titik yang paling terang gitu. Tapi nyatanya belum sampai setengah perjalanan gitu ya. Dia sudah seolah-olah itu kayak nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Alhasil di sini yang saya lihat ada kartu The Hermit gitu. Kartu The Hermit itu kayak menggambarkan kamu penasaran, mencari tahu gitu. Sebenarnya apa sih gitu ya kurangnya aku di mata kamu? Sebenarnya apa sih yang membuat kamu seperti ini gitu? Karena aku sudah cukup banyak berjuang, tapi kenapa gitu? Justru malah kayak aku ini yang harus mencari kamu gitu ya. Yang aku ini yang kayak seolah itu kayak mencari kamu, yang berusaha menghubungi kamu gitu, yang berusaha menginginkan gitu ya kamu hadir lagi di dalam kehidupan kamu gitu. Padahal di sini kamu sudah berusaha menunjukkan yang terbaik. Dan di sini yang saya lihat juga sampai benar-benar kayak dia sudah gak sesuai banget dengan keinginan kamu. Yang mulai dia itu kayak sudah banyak alasan, kemudian juga suka membesar-besarkan masalah kecil yang kamu lakukan, suka menyalahkan kamu gitu. Sehingga itu kayak kamu ada perasaan kecewa, sakit hati, terhianati gitu ya. Bahkan yang paling parah itu kayak kamu sudah nggak ada harganya lagi di mata dia gitu. Dan di sini tuh kayak yang kamu cari tuh sebenarnya kenapa gitu. Padahal kayak aku ini nggak pernah nyakitin kamu, aku ini juga berusaha baik ke kamu. Bahkan ada juga gitu ya beberapa yang sudah berkorban mungkin materi, mungkin berkorban hati, perasaan, sudah banyak yang kamu korbankan. Tapi kenapa justru malah orang ini meninggalkan bekas luka dan kekecewaan. Itu sih yang terkadang membuat kamu ada perasaan nggak terima gitu. Di sini aku coba lihat. Oke. Di sini memang sih yang saya lihat tuh kayak orang ini dalam menaklukkan kamu itu kayak bener-bener natural banget. Artinya itu sangat tidak tercium kebusukan dia aslinya, sehingga ya kamu mendeteksi dia adalah orang yang sesuai dengan kamu, seprinsip sama kamu, sepassion, setipe sama kamu. Tapi di balik itu semuanya ternyata orang ini memiliki sisi apa ya? Sisi yang benar-benar membuat hati kamu terluka. Jadi kayak ini orang itu benar-benar dalam menaklukkan hati kamu ini natural banget gitu. Karena kayak kamu gak bisa mencium loh bahwa orang ini tuh ternyata cuma memiliki maksud dan tujuan tertentu aja gitu ya.
Dan di sini jika diingat sih gitu ya, ya memang ada perasaan nyesek ya gitu ya. Terkadang ada perasaan nyesek, ada perasaan seolah-olah itu nggak terima. Karena apa? Ya kamu bisa dibilang tuh kayak sudah banyak berkorban, tapi pengorbanan kamu justru malah dipandang sebelah mata sama dia. Yang dia nilai itu hanya salah kamu. Itu yang terkadang masih membuat kenapa gitu ya dulu dipertemukan. Kalau akhirnya berakhir demikian gitu. Jadi ada perasaan kekecewaan. Cuman buat kamu sih, di sini ada kartu outdoors yang menggambarkan kamu harus bisa ikhlas, kamu jangan berkecil hati gitu. Karena sejatinya di luaran sana apabila kamu mampu gitu ya, menghealing diri kamu, setelah kamu merasa siap, masih banyak kok orang yang akan memberikan hati dia untuk kamu. Hanya mungkin saat ini kamu masih belum dipertemukan aja sama orang yang pas gitu. Jadi untuk sekarang kamu harus lebih fokus dan hati-hati dalam memilih seseorang yang nantinya itu akan menjadi pendamping hidup kamu. Di sini yang saya lihat memang ya gitu, sebelumnya tuh kayak kamu nih orang itu kayak satu pemikiran sama kamu, di mana mungkin tuh kayak nih orang itu banyak menjanji-janjikan kata-kata manis gitu ya, dan janji dia itu kayak sama dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Mungkin janji ingin seriusin kamu, janji ingin bisa membawa hubungan ini sampai ke titik pernikahan gitu ya, mampu membawa hubungan ini tuh sampai benar-benar bisa membuat kamu merasa seneng, bahagia gitu. Tapi nyatanya setelah kamu berhasil ditaklukkan sama dia, semua masa depan dan impian kamu tiba-tiba meredup gitu. Kenapa meredup? Ya karena bisa dibilang tuh dia adalah seseorang yang mengecilkan mental kamu gitu ya. Dengan cara nyiksa kamu secara perlahan, yang nyiksa batin kamu secara perlahan. Sehingga di sini yang saya lihat tuh kayak belum sempat kamu tahu sebab dia seperti ini ke kamu, belum tahu gitu ya sebab kurangnya kamu ini apa di mata dia, tiba-tiba dia langsung ngilang, pergi aja ke lain hati, atau mungkin pergi aja tanpa pamit, tanpa apa, pergi meninggalkan kamu. Sehingga hal itu yang terkadang membuat kamu merasa sakit hati dan menyesal gitu. Kenapa jika akhirnya seperti ini kayak dipertemukan gitu. Jadi kayak ada perasaan penyesalan tersendiri gitu. Seharusnya jika kamu tahu dari awal gitu, kamu gak akan mau ngejalin hubungan sama dia. Karena bisa dibilang tuh kebusukan dia ini hal yang seolah itu kayak gak bisa diampuni lagi gitu. Oke, itu ada suara kucing aku guys. Kabar dia yang sudah meninggalkan kamu. Di sini ada kartu Knight of Wands, ada kartu The World, ada kartu Knight of Cup, ada kartu Two of Wands, dan di sini ada kartu Strength. Jika dilihat dari kartunya sih memang ya kebaca bahwa ini orang itu bisa dibilang tuh kayak sisi pesona dia itu memang sangat tinggi gitu. Tapi yang saya lihat gitu ya, justru malah sisi positif yang ada di dalam fisiknya dia ini kayak dia salah gunakan gitu. Jadi kayak bukan digunakan untuk hal baik, mencari seseorang yang baik, tapi justru malah disalahgunakan gitu ya. Mungkin memang yang saya lihat tuh kayak nih orang jiwa pesonanya sangat tinggi gitu ya. Bahkan banyak orang yang merasa penasaran sama dia, tapi bukan dia gunakan untuk hal yang positif, tapi dia gunakan untuk memenuhi keinginan hatinya dia aja. Aku juga bisa melihat sih bahwa di sini tuh ada kartu The World ya. Kartu The World tuh kayak sampai detik ini pun kamu itu kayak masih belum ngerasa siap dan ngerasa yakin gitu ya untuk menerima hadirnya orang baru gitu. Karena di sini tuh kayak posisi kamu bener-bener waspada gitu. Kamu takut apabila jatuh pada lubang yang sama. Dan di sini aku juga masih melihat ya bahwa bayang-bayang ketakutan kamu itu masih tetap terus melekat sampai detik ini. Bahkan kamu sudah berusaha ikhlas dan sembuh dari masa healing kamu pun juga terkadang itu masih ada gitu ya bayang-bayang. Nah nanti ujung-ujungnya kayak gini, di saat aku sayang, di saat aku berkorban, tapi nanti ujung-ujungnya nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu ya. Sehingga kamu saat itu kayak lebih memilih sendiri dulu gitu, karena kamu kayak masih belum ngerasa yakin yang 100%. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa bisa dibilang tuh kayak yang tersisa sekarang hanyalah
rasa sakit hati atas luka yang sudah dia tinggalkan ke kamu gitu. Jadi kayak bener-bener ya bisa dibilang kamu keinginan untuk mencari orang baru sih ada gitu, tapi kekuatan untuk kamu membuka hati ini yang belum ada gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak ini masih akan tetap terus menjadi trauma yang akan kamu bawa sampai ke depan gitu ya. Walaupun mungkin dia sudah mendapatkan pelajaran yang berharga gitu, cuman ya masih ada gitu ya perasaan yang kayak kamu masih takut apabila ketemu sama orang yang sifat dan perwatakannya itu sama kayak dia gitu. Oke, dan sekarang kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya di sini. Kartu yang ketiga. Di sini ada kartu Nine of Swords. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, kabar dia yang sudah meninggalkan kamu. Aku di sini melihat sih bahwa ada kartu Nine of Swords gitu ya. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan ke kamu selama ini tuh ternyata salah gitu ya. Tapi positifnya gitu, nih orang itu kayak nggak mencoba mencari pendamping baru. Hanya yang saya lihat tuh kayak apa ya? Nih orang kemarin gitu ya, yang membuat dia itu pergi meninggalkan kamu itu kayak mungkin ada juga beberapa di antara kalian yang memang ada konflik gitu ya. Ada juga mungkin kesalahpahaman dan ada juga mungkin tuh bukan perasaan gitu, tapi salah satu perkataan di antara kalian tuh yang membuat salah satu merasa sakit hati gitu. Jadi kayak mungkin dia salah berkata yang membuat kamu jadi kayak tersinggung, entah tersakiti gitu. Bisa juga mungkin perkataan kamu ke dia gitu, sehingga membuat hubungan ini jadi renggang gitu ya. Renggang, akhirnya nggak ada koneksi, ya udah gitu, tiba-tiba ngilang gitu aja. Dan di sini yang saya lihat memang sih lebih mendominasi tuh kayak mungkin lebih dia ke kamu. Jadi kayak dia yang memiliki salah ke kamu gitu. Jadi nih orang sebenarnya keinginan dia ke depannya dan saat ini gitu ya, yang dia rasakan tuh sebenarnya dia ngerasa hampa karena nggak ada orang yang sepeduli kamu ke dia. Bahkan aku juga bisa melihat sih, di sini ada kartu Nine of Swords ya. Nine of Swords tuh kayak saat ini dia bener-bener merenungi gitu ya, bahwa bisa dibilang tuh kayak Tuhan sudah memberikan dia sebuah pelajaran berharga di mana dia kayak kedepannya itu jauh bisa lebih menghargai orang yang tulus ke dia gitu ya, sayang ke dia. Karena memang yang saya lihat flashback ke belakang kemarin gitu ya, sebelumnya tuh kayak orang ini masih tidak bisa kayak kurang bisa menghargai kamu gitu loh, menghargai kamu sebagai pasangan dia. Jadi kayak bener-bener ya udah gitu, apapun yang dia lakukan suka-suka dia tanpa ngasih kabar ke kamu, tanpa mungkin tuh memberikan pesan walaupun singkat gitu, nggak pernah gitu. Jadi ya udah gitu, apabila hal itu penting ya udah gitu, dia maju aja gitu, nggak memikirkan oh aku ini punya pasangan, punya pacar gitu ya, yang seharusnya tuh aku kasih kabar gitu. Ini orang tidak gitu, jadi kayak suka-suka dia. Dan saat ini yang saya lihat, dia sebenarnya kangen sama kamu, dia rindu sama kamu. Bahkan sebenarnya tuh kayak orang ini ingin balik lagi sama kamu gitu. Cuman aku bisa melihat ya bahwa mungkin beberapa di antara kalian ada yang saat ini sudah dekat dengan orang yang lain, ada juga yang mungkin sudah jadian, ada juga beberapa di antara kalian yang mungkin saat ini gak dekat dengan siapa-siapa gitu. Jadi kayak buat kamu yang sudah merasa PDKT atau sudah memiliki pasangan, yang saya lihat tuh kayak orang ini sadar akan posisi dia gitu ya, sadar akan posisi dia bahwa kamu saat ini sudah dimiliki orang lain gitu. Maka dari itu sebenarnya tuh kayak dia masih cinta sama kamu, dia masih sayang gitu, tapi dia sadar diri gitu. Makanya dia nggak ingin mengganggu kebahagiaan kamu, dia nggak ingin mungkin tuh kayak mengganggu fase-fase indah di saat kamu saat ini bersama yang lain gitu. Dan ini benar-benar kayak membuat dia itu jadi lebih bisa memahami lebih bisa menghargai gitu ya, menghargai orang yang udah berkorban dan berjuang ke dia. Oke.
Di sini ada kartu Two of Swords, ada kartu juga Nine of Pentacle, ada kartu juga Four of Pentacle. Di sini juga ada kartu Two of Wands. Di sini juga ada kartu Eight of Wands. Sekarang yang saya lihat ya, dia saat ini benar-benar kayak ngerasa bingung gitu. Ngerasa bingung, dia kangen, dia rindu, tapi dia sadar posisi bahwa mungkin beberapa di antara kalian saat ini sudah dimiliki orang lain. Dan mungkin buat kamu yang nggak deket sama siapa-siapa gitu, orang ini juga bingung gitu ya. Intinya tuh kayak tiba-tiba dia muncul kan nggak mungkin gitu. Harus ada kata-kata apa yang dia sampaikan, cara pembukaannya bagaimana gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak benar-benar terjebak dalam situasi yang bingung. Dia rindu tapi dia sadar gitu. Di sini sebenarnya buat kamu yang sudah dekat dengan yang baru gitu, sebenarnya dia juga ada perasaan penyesalan yang teramat gitu ya. Jadi kayak dari situ dia bisa memetik hikmahnya gitu. Jadi kayak saat ini kamu kayak sudah bahagia, sudah dibahagiakan orang lain gitu ya. Dulu memang aku nggak bisa buat kamu merasa bahagia, justru malah kekecewaan gitu ya. Dan saat ini tuh dia bener-bener aku merasa menyesal gitu. Jadi yang saya lihat tuh ada perasaan penyesalan seperti itu. Dan di sini ada kartu Four of Pentacle. Four of Pentacle tuh kayak ketakutan terbesarnya dia itu dia nggak bisa mendapatkan maaf dari kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu nggak bisa menerima hadirnya kembali. Jadi hal itu yang dia takutkan. Dan di sini ada kartu Two of Wands. Two of Wands tuh orang ini jadi saat ini tuh terjebak dalam situasi dia masih nggak bisa mencari orang baru gitu. Maunya dia menoleh ke belakang, memperbaiki kesalahan dan bisa berjalan bersama kamu kembali. Karena di sini yang saya lihat tuh kayak orang ini sekarang dia sebenarnya sudah memiliki rencana, sudah ada rencana untuk menghubungi kamu kembali atau datang di dalam kehidupan kamu lagi. Cuman ya setelah dia tahu gitu ya, ada beberapa di antara kalian sudah ada yang baru atau mungkin ada perasaan hal-hal yang menghantui dia, jadi kayak nggak berani buat nyamperin kamu, itu yang menjadi hambatan utama dia. Tapi kalau dari segi kesiapan sepertinya dia udah siap gitu, hanya mungkin hal yang sudah aku sebutkan tadi yang membuat dia jadi kayak seolah itu nggak berani untuk nyamperin kamu gitu loh, untuk menghubungi kamu, jadi seperti itu. Di sini kita lihat untuk di kartu versi Oracle. Oke. Ada kartu Remember Who You Are, artinya sampai sekarang pun, sampai detik ini pun dia saat itu kayak mengenang memori indah sama kamu. Bahkan bisa dibilang dia benar-benar gak bisa melepas bayang-bayang indah yang sudah dia lakukan bersama kamu gitu. Jadi kayak sebenarnya dia sempat sih terjebak dalam situasi yang kayak aku harus bisa melupakan lah gitu ya, melangkah ke depan gitu. Tapi kok rasanya sangat sulit gitu ya. Terlebih ya mungkin dia ada perasaan penyesalan dan bersalah juga gitu. Selain itu dia juga ada perasaan cemburu juga gitu ya bagi kamu yang saat ini sudah dekat bersama yang lain gitu. Tapi seperti yang aku sebutkan tadi gitu, dia sadar gitu ya bahwa posisi dia sekarang itu apa, bahwa kemarin gitu ya cara dia memperlakukan kamu itu kayak apa gitu. Sehingga bagi dia ini merupakan sebuah batasan gitu. Jadi kayak nggak bisa langsung Los memiliki keberanian untuk kayak aku ngomong sama kamu, ingin balik lagi sama kamu gitu. Jadi kayak nggak bisa. Karena mungkin ya dia menyadari gitu bahwa kamu saat ini sudah, beberapa di antara kamu ada yang dimiliki orang lain gitu ya. Bahkan ada juga yang kayak aku ini masih pantas nggak ya gitu ya. Dalam artian tuh kayak hadir lagi di dalam kehidupan kamu gitu. Sehingga apa ya, segala kesiapan yang sudah, segala rencana yang sudah dia persiapkan gitu ya. Sehingga itu kayak bubar total gitu. Gara-gara ya mungkin dia sudah melihat kamu bersama yang lain, atau mungkin kayak aku ini masih layak nggak untuk kamu gitu. Jadi kayak semua yang sudah dia tata itu jadi hancur sia-sia gitu. Dan ini merupakan beban yang cukup berat di dalam hidupnya dia gitu. Kita lihat juga di sini untuk kartu tarotnya.
Oh, di sini ada kartu The Sun, ada kartu Ace of Wands, ada kartu juga Pack of Pentacle, ada kartu juga Nine of Swords. Di sini juga ada kartu Five of Cup. Di sini ada kartu The Sun gitu. Kartu The Sun tuh kayak aku sih memang melihat ya bahwa saat ini tuh kayak mungkin kamu sudah merasa nyaman dengan keadaan kamu yang sekarang. Cuman ya yang dia rasakan saat ini, dia benar-benar merasa terjebak dalam situasi yang cukup gelap gitu ya. Dimana dia ingin balik lagi ke kamu tapi dia nggak memiliki kekuatan atau keberanian untuk bisa hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Karena yang saya lihat ya dia merasa banyak salah sama kamu. Dia merasa banyak luka yang sudah dia tanamkan di dalam diri kamu, sehingga kayak aku ini masih pantas nggak sih gitu loh. Ada pikiran seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa sebenarnya tuh kayak kamu sudah 100% tuh kayak melepaskan dia gitu. Jadi kayak sudah nggak berharap lagi sama dia. Tapi di sini justru kayak malah kebalik. Justru malah dia yang saat ini tuh kayak berharap pingin balik lagi ke kamu gitu. Dan aku juga bisa merasakan bahwa sebenarnya saat ini dia merasakan hampa yang teramat sangat gitu. Dimana orang ini nggak bisa melupakan kamu dan orang ini juga nggak bisa gitu membuka hati untuk orang baru gitu. Sehingga ya mungkin hal itu cukup mengganggu pikiran dia, cukup mengganggu kondisi psikologis dia gitu. Karena yang saya lihat tuh kayak dia hanya bisa menatap kamu, hanya bisa memantau kamu dari kejauhan gitu. Dan nggak bisa seolah itu kayak seperti yang dulu lagi. Itu sih yang membuat dia tuh kayak benar-benar merasa sedih, merasa kecewa. Bahkan bisa dibilang tuh kayak kondisi dia tuh lebih kacau daripada apa yang kamu rasakan kemarin. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di pembacaan secara privat, secara personal reading. Kalian bisa lihat cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kalian bisa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.